Detik menulis sudah 3 tahun berturut-turut Depok masuk kategori kota intoleran di Indonesia versi Setara Institute. Wali Kota Depok M. Idris mengaku pangkal masalahnya adalah pada SKB 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah yang diklaim dipersulit, padahal Idris mengaku hal itu tidak benar. Apa komentar Anda mengenai kategori kota intoleran yang disematkan ke Kota Depok oleh Setara Institute ini? 339 160. Ini kan negara Pancasila. Kalau mau bangun gereja ada surat izin, hak izin bangunan, sebenarnya harus boleh. Kenapa harus minta izin? Diharuskan ada 3 hak menteri itu minta yang mempersulit. Itu negara ini kan Pancasila tuh kita harus menjunjung tinggi. Kalau umpamanya ribut-ribut terus mengataskan nama agama, lama-lama bisa hancur negara ini. Emang negara ini tuh incaran dari orang luar negeri, karena kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Bersatu tuh kita teguh, bercerai itu kita runtuh. Nggak boleh begitu. Ada agama tuh di hati masing-masing tuh ada Tuhan. Kalau di hati ada Tuhan tidak akan merugikan orang lain. Itu bukan hanya Depok sih, kalau menurut saya ya. Reformasi itu hampir seluruh Indonesia keadaannya memang seperti itu, intoleransi. Saya sih bukan bela zamannya Pak Harto ya, kan saya lahir tahun 75, jadi merasakan bagaimana Pak Harto itu meminta Indonesia. Kalau menurut saya sih Pak Harto itu ada bagusnya ya, kadang-kadang gitu pemimpin itu mesti tegas ya Bu ya. Kalau menurut saya sih, buat apa demokrasi kalau negara hancur ya. Terus udah gitu SKB 3 Menteri itu harus dibuang kalau menurut saya ya. Zaman dulu juga nggak ada begitu-gituan. Itu kalau memang salah satu masalahnya dibuanglah SKB 3 Menteri itu. Bahkan yang saya kagumi dari zaman Pak Harto itu ya, dulu gereja itu juga bangun apa-apa nggak susah Bu. Zaman dulu ya, zaman Pak Harto nggak kayak sekarang. Bahkan Pak Harto itu bagusnya di Taman Mini Indonesia tuh kita bisa lihat gereja, terus ada wihara, ada pura agama Hindu, selain ada untuk Islam juga ada masjid. Itu tenang-tenang aja tuh, nggak ada masalah di Taman Mini. Itu sebaiknya seperti itu, konsep seperti itu ditiapkan di setiap kecamatan atau kelurahan di seluruh Indonesia. Itu pendapat Pak Harto yang paling bagus menurut saya tuh, yang dibangun di Taman Mini. Kenapa malah sekarang tuh masalah agama didebatin gitu Bu ya? Kalau Indonesia mau maju, itu pilihan sih. Sistem politik sekarang ini sebaiknya saya rasa sih udah waktunya diubah gitu Bu ya. Udah kebablasan menurut saya. Sebelum nanti Indonesia hancur seperti Uni Soviet atau Afghanistan. Itu aja Bu, makasih. Oke, ya ini lagi-lagi ini kasus masalah intoleransi ini memang sudah menjadi penyakit lah masyarakat sini ya. Oke, ini ya Wali Kota Depok, Anda berharap bisa dengar? Ya, menurut saya sih itu susah ya. Misalnya kita datang ke suatu tempat, bukan masalah agama aja gitu. Kalau misalnya kita berbeda dari dia, umumnya orang tidak suka. Nah, agama atau suku atau apa itu udah biasa lah. Jadi menurut saya juga kalau dipaksakan juga kita juga nggak nyaman ya. Kalau misalnya kita mau mendirikan apa atau mau tinggal di sana, jadi wajar aja sih kalau menurut saya. Suka ya kita jangan di sana gitu aja, oke? Gini, saya rasa Setara Institut nggak mungkin asal-asalan juga dalam menilai ya. Waktu itu kan juga Setara pernah ngomong bahwa dari parameter penilaiannya itu ya diantaranya dilihat dari sisi kepemimpinan, ya apakah lebih mengedepankan identitas agama tertentu ya, misalkan lewat regulasi yang dibuat itu banyak nggak yang bersifat diskriminatif ya kan. Terus kemudian jika terjadi tindakan-tindakan intoleransi, bagaimana tindakan dari pemerintah daerah, pemerintah kotanya, itu dilihat ya parameternya ya gitu, salah satunya ya seperti itu gitu. Jadi di sini saya rasa Setara nggak mungkin asal-asalan dalam menilai juga ya, karena itu memang faktanya gitu selama ini. Jadi kalau saya sampaikan yang kedua, singkat aja tentang SKB 2 Menteri, saya rasa ini seharusnya dicabut karena ini menjadi senjata pembenaran bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi. Inilah senjata pembenaran dengan SKB 2 Menteri ini. Saya rasa memang harus dicabut itu, karena ini juga SKB 2 Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena dalam UUD 45 itu kan pasal 29 ayat 1 dan 2 kan itu negara menjamin kebebasan menganut dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dalam arti ini menjamin kebebasan ya kan, nggak ada syarat-syaratnya. Di situ juga nggak ada kata-kata mayoritas minoritas. Kenapa? Karena sejatinya
apapun agamanya, ya namanya beragama, beribadah adalah suatu hal yang baik, bukan yang buruk. Jadi harusnya kalau misalkan ada kendala-kendala di masalah administrasi atau masalah perizinan, seharusnya pemerintah daerah, pemerintah kota itu membantunya dan kemudian memfasilitasinya, kan melarang. Nah, ini yang jadi PR buat bangsa kita yang ya ini mungkin sebagian kecil aja ya, kecil aja, tapi tetap harus disikapi dengan serius, jangan dibiarkan. Oke. Sebagai wali kota Depok, kalau merasa Anda bersifat intoleransi, dan yang bilang katanya kan membantah. Nah, harusnya Anda lihat situasinya, pergi ke lokasi, terjun ke lokasi, lihat kenapa kejadiannya seperti itu, sampai bilang nggak boleh bikin izin ibadah apa semua. Kan ini negara NKRI. Iya. Harusnya kan semua agama juga harusnya berlaku dong, tidak ada unsur main sesatan segala. Ya itu aja sih, saya harap sih, tolonglah wali kota Depok, kalau Anda merasa bilang membantah dan lain sebagainya, nah Anda buktikan, harusnya belusukan, gimana keluh kesahnya. Ini diksi daripada toleransi, ini sebenarnya kedengarannya bagus, tapi sebenarnya sih menurut saya nih, kalau sering-sering menggaungkan kata toleransi ini artinya terjadi intoleransi, ya kan? Barulah kita pakai, toleransi dong, toleransi kan gitu kan, apalagi intoleransi. Oke, kita lihat Setara Institut melakukan survei, dan ini adalah fakta di lapangan yang ditemukan. Bahwasanya kita mengatakan tingkat intoleransi tinggi di Depok. Ini kita juga harus bersepakat, kita bukan mendiskreditkan satu agama. Itu dulu. Karena kecenderungan yang terjadi adalah agama tertentu merasa diperdebatkan atau yang menjadi titik persoalan. Tetapi bagi saya intoleransi itu bisa beragam, antara lain di dalam SARA itu sendiri. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Intoleransi di Depok ini terjadi, menurut saya mungkin bukan hanya Depok ya, dimanapun. Itu karena adanya orang tertentu atau kelompok tertentu berusaha mempengaruhi orang lain atau kelompok lain dengan punishment dan reward. Artinya kalau you nggak ikut saya, berarti you kena hukuman. Kalau you ikut saya, oke, kita mendapat bergabung mendapat reward. Dan itu terjadi waktu pilkada DKI Jakarta juga demikian. Nah, tadi yang dikatakan SKB 3 Menteri, itu apakah aturan itu sampai ada, itu berarti terjadi kondisi yang intoleransi sehingga diperlukan aturan itu. Kan gitu kan? Termasuk juga yang dikatakan undang-undang yang berhubungan dengan penistaan agama. Itu sebenarnya aturan yang dibuat itu nggak sadar, menciptakan kondisi itu akan semakin buruk. Karena dianggap aturannya ada kok. Pemerintah itu udah waktunya, termasuk rancangan undang-undang di Kementerian Agama. Itu harus tepatnya dilanjutkan supaya disetujui oleh DPR. Saya pikir itu nanti akan menyelesaikan banyak persoalan yang seperti gini. Saya kira gitu. Kalau menurut saya begini, ini SKB 3 Menteri ini kita harus lihat dulu latar belakangnya apa. Ketika Alam Shah menjadi Menteri Agama, jadi di situ ada pergolakan zaman Soeharto, kekuatan-kekuatan sayap kanan itu, ya, dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan sebagainya, itu mendukung SKB 3 Menteri. Kemudian masuk lagi orang-orang yang dari Libya, dari segala macam yang radikal kumpul masuk, mereka mendukung, ya kan. Jadi gini, kita ini terlampau agak takut menyebut ya siapa yang jadi korban, siapa yang mengintimidasi. Kita agak takut, kita masih ragu-ragu. Padahal kalau kita pun secara terbuka, contoh misalnya di Taliban, kebencian yang ada di sana di Afghanistan terbuka, tetap sampai sekarang masih terbuka aja, tetap masih ada radikal itu. Gak mungkin kita mau tutup-tutupin dengan bahasa halus. Apapun yang kita buka-buka bahwa teror itu dari mana asalnya, teroris tetap ada. Jadi jangan kita tutup-tutupin. Dan terutama yang paling penting adalah bukan kita mengeneralisir, tapi ini sudah kerjaan sebenarnya BPN dan anti teror itu loh, BNPT. Jadi mereka sebenarnya ini punya dana-dana besar
ya, dana-dana besar yang di backup dari luar untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika. Dari zaman Soekarno juga udah ada perpecahan itu, dan ini di backup bukan itu. Dan ini sebenarnya mereka ini cuma hanya bisa dikatakan mereka yang radikal ini sebenarnya hanya minoritas. Karena mayoritas di negara ini bisa bertahannya Pancasila itu dari dua organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Jadi sebelum zaman Soekarno itu, zaman sebelumnya itu, bikin gereja, bikin apa itu nggak susah. Bahkan di tempat terbanyak NU dan Muhammadiyah itu banyak bikin gereja. Tapi faktor tangan-tangan dari luar dan dukungan ini hanya segelintir ini, memang mereka kesannya besar, banyak. Tapi sebenarnya mereka ini cuma sedikit. Dan sedikit mereka ini sebenarnya militansinya tinggi. Sementara kita agak takut-takut, agak sungkan-sungkan menyebut siapa yang di belakang ini, agak takut-takut. Tapi bersyukurlah kita udah ada diviralkan semua terbuka, sehingga bisa kelihatan mana yang hitam, mana yang putih. Mereka-mereka yang terkontaminasi dengan radikalisme itu bisa kelihatan bahwa sebenarnya mereka itu tidak lebih dari 1% kok, tapi dampak militansinya tinggi. Nah, sementara kita yang semua yang punya nilai toleransi itu lebih cenderung lebih diam, gitu. Diam kita karena kita biasa dengan perbedaan sebenarnya. Negara kita demokrasi biasa dengan perbedaan, tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa yang datang itu faktor radikal itu. Mereka seperti di Afghanistan, mereka yang toleran akhirnya keluar dari Afghanistan. Mereka yang pintar, mereka yang smart, akhirnya mereka yang bodoh itu yang menguasai Afghanistan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Gus Dur, oleh pemuka agama yang kita yang orang-orang hebat-hebat gitu ya. Ini kita harus hati-hati menjaga kebinekaan itu. Dan ini ujian selalu bagi Pancasila. Baik dari liberalisme dari komunis, itu tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa menyatukan, kita bukan hanya agama ya, menyatukan lebih dari 272 suku. 272 suku. Kalau agama cuma hanya berapa sih? Cuma 5-6 juga. Ini 272 suku. Jadi karena Pancasila ini bisa berdiri, inilah yang menyatukan ini semua. Tapi kita percayalah, apapun juga mereka tidak akan bisa masuk ke dalam menguasai parlemen. Kita bisa lihat dari partai-partai yang radikal itu, mereka hanya cuma sedikit, pelan-pelan tergerus. Dan sekarang kita lihat PKS pun juga sudah merubah caranya mereka untuk melihat. Mereka mulai merangkul yang namanya Pancasila dan kebinekaan. Mereka udah nggak bisa lagi dengan bajunya mereka nggak bisa lagi karena udah pernah dicoba ini negara ini begitu, nggak bisa, sulit dipecah negara ini mayoritas. Itu aja dari saya, terima kasih. Bangsa kita nggak semua, cuma ada kelompok kecil. So mereka tuh memanfaatkan kekuasaan dan keuangan. Bangsa kita yang gampang kan, 200.000 bisa demo. Itulah. Jadi mereka tuh, pertama mereka tuh yang membela agama itu, mereka tuh nggak punya pendirian bahwa menegak Indonesia Pancasila. Kedua, mereka juga jadi adu domba. Zaman dulu udah lama mana ada teroris pakai hijab, sekarang nggak ada. Zaman Soeharto kan dilibaskan masa Tanjung Priok. Coba sekarang Jokowi demokrasi ya agak kacau. Ya mudah-mudahan bangsa kita hukumnya bisa berubah lah, supaya bangsa kita bisa rukun, bisa ini NKRI tetap utuh. Kalau nggak kan jadi kacau, semuanya rugi. Harus ditegaskan hukumnya, yang penting hukum. Kalau nggak kacau negara kita. Iya, saya sih rasa presidennya harus tegas ya, kayak zaman Pak Soeharto lagi, langsung dicomot kalau kagak ikutin peraturan gitu. Di Indonesia kalau kayak Pak Jokowi ya yang lemah lembut begitu, kayak dipermainkan gitu loh sama bawahannya gitu. Sebenarnya sih bukan karena itu, pokoknya harus pemimpinnya tuh kuat, harus tegas. Kalau Pak Jokowi terlalu lembut, dimaki-maki juga diem. Kalau Pak Soeharto dulu boro-boro dimaki-maki, lo nyindir aja langsung dicomot, masuk penjara, hilang gitu. Apa kita mau seperti itu? Ya enggak dong, kita juga mau demokratis. Cuman ya mbok jangan demokrasi tapinya ngelunjak gitu, nginjak-nginjak gitu. Jadi pemimpinnya nggak dihargain gitu loh. Saya berharap sih negara ini tanpa dipimpin sama pemimpin yang tangan besi dapat berjalan dengan baik seperti negara-negara lain gitu loh. Nggak perlu tahu-tahu hilang, ngomong hilang, dicomot seperti dulu ya. Saya berharap sih pemerintahan menghormati pemimpinnya,
Ya sementara pemimpinnya nggak tegas, ya mereka seolah dipermainkan, ngomong seenak-enaknya di sosial media gitu. Saya juga berharap Pak Jokowi tegas sedikit gitu loh, sedikit, jangan terlalu tangan besi kayak dulu juga serem banget ya, kayak nyawa orang nggak ada harganya. Tapi maksud saya ya tegas gitu loh, seorang nggak seenak-enaknya kayak di Lampung gitu, mana sekarang juga nggak dikerjain. Itu aja harapan saya untuk bangsa negara Indonesia. Itu kembali lagi, nggak perlu lah kita menjelek-jelekan agama ini, agama itu, intoleran di sini, di sana. Inilah kita jeleknya kita. Ya kalau mau diusut tuntas habis. Jangan sampai ada pengambing hitaman agama ini begini, agama ini begini. Dari dulu kita nggak ada apa-apa kok antara agama ini. Kita hidup di masyarakat itu rukun-rukun aja. Nggak ada diadu domba, nggak ada apa, damai. Kita kembali lagi, kita bilang ini yang mengadu-ngaduinnya harus diusut betul, kompornya ini. Kembali lagi kita bilang, tadi Bapak tadi itu bilang Cina sudah berlari, kita masih diadu-adu terus. Senang jadinya mereka ini, kompor ini. Kompornya nggak ditangkap, begini begitu. Yang kompornya ini dikedepankan, ditangkap. Karena kita hidup di masyarakat ini nggak ada kayak begitu-gituan. Kita beda agama sama kita semuanya. Kita saling gotong royong beda agama. Kita hidup di masyarakat damai. Makanya kita bingung, kok sampai detik ini kita masih senang juga diadu domba masalah agama. Harusnya kita introspeksi diri, kita punya pemimpin, punya ada departemen agama, harus mereka yang bekerja baik. Mereka digaji oleh rakyatnya, jangan masa dikit-dikit rasis, dikit-dikit agama. Mau kerjanya bagaimana mereka digaji oleh rakyat mahal rakyat, walaupun rakyat itu tidak bisa makan, mereka tetap membayar mereka, dijamin hidup mereka. Jadi kembali lagi, kita ini nggak usah bilang intoleran agama ini, agama itu. Carilah yang mengkambing hitamkan ini, kompornya ini dicari sampai detik ini. Mau kita sama Cina, Cina merdeka 49, kita 45, kita masih diadu domba, masih senang kita. Begitu saja, makasih. Ya Kota Depok bangga dong terus jadi kota intoleransi gitu loh. Dan yang lucu bupatinya ngelesnya pakai SKP 3 menteri lah. Bupati lain bisa kok. Kenapa dia nggak bisa? Itu yang utama sebetulnya. Iya, jadi menurut saya dia ngeles ya. Jadi kalau sudah kota intoleransi selama 3 tahun berturut-turut, ya jadi harusnya bupatinya merasa sedih gitu, harus diperbaiki karena negara ini adalah negara Pancasila, negara yang mengayomi semua kebebasan memeluk agama dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi oleh negara. Jadi harusnya merasa sedih dan harus melakukan perbaikan. Jadi sebetulnya bukan hanya 3 tahun, katanya itu selama hampir 20 tahun sudah begitu. Jadi menurut saya itu harus diperbaiki betul-betul. Kalau pemilihannya itu sistemnya itu adalah partai dan mementingkan partai itu membutuhkan dukungan dari suara-suara. Ya ini yang terjadi. Oleh karena itu sebetulnya negara harus ikut campur tangan untuk seperti SKB 3 menteri atau pendirian rumah ibadah. Menurut saya Pak, ini pribadi ya, kalau misalnya yang memang umat yang mayoritas itu diberikan satu tempat ibadah yang besar, ya 6-6-nya harus dibiayai oleh negara dan dibangunkan, walaupun mungkin umatnya lebih sedikit ya lebih kecil mungkin dia tempat ibadahnya. Jadi adil gitu loh. Kalau memang di sana nggak ada umatnya ya tidak usah dibangunkan ya, besar kecil itu tapi harus adil. Terima kasih. Saya pikir tuh setara itu tidak hanya asal ngomong aja. Ini kan berdasarkan penelitian. Jadi saya pikir betul. Karena memang Depok seperti itu. Karena apa? Bupati, wali kotanya itu orang yang sering ngeles. Itu banyak itu. Sering ngeles begitu. Itu dia tidak Pancasilais itu. Kalau orang yang Pancasilais itu nggak intoleran. Karena negara itu negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi setiap agama itu dikasih hak untuk hidup di Indonesia. Baca pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Setiap warga negara wajib berhak memilih agamanya masing-masing. Itu aja. Hanya satu aja sih pertanyaan saya. Ya, pertama selamat untuk Kota Depok. Tanya saya, wali kotanya itu dari partai mana?
Kayak gitu aja. Terima kasih. Jadi saya pikir memang toleransi harus ditingkatkan. Namun harus dipahami juga oleh para pemuka agama ya, agama apapun lah yang di Indonesia. Dalam pembuatan rumah ibadah itu memang mengutamakan pelayanan kepada jemaat, satu jemaah. Jangan ada unsur ekspansi agama misalnya. Tidak ada umatnya di situ, tapi karena dia mampu membeli tanah, ini kan memicu social tension. Yang kedua, padahal jemaahnya aja nggak ada di situ gitu, datangnya berjauhan dari kelurahan, kecamatan yang berbeda-beda. Jadi setiap hari tertentu ramai di situ kan orang jadi, kan ini namanya social tension juga. Kemudian yang kedua adalah tertib administrasinya juga. Jika itu ibadah-ibadah yang sifatnya koinsidental, pindah rumah dan sebagainya boleh. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya memang sudah rutin, ibadah inti, maka harus dibuat izinnya gitu. Apakah ruko itu menjadi rumah ibadah A, rumah ibadah B, dan seterusnya. Jangan kumpul-kumpul di rumah orang, tapi sebenarnya itu ibadah inti gitu. Nah, ini rumah, ini ruko, atau ini rumah ibadah. Sehingga perizinannya itu jadi sumir. Nah, jadi ketika berbenturan dengan masyarakat atau peraturan, nanti bilangnya nggak toleran. Contoh misalnya kan kita nggak bisa juga bikin sebuah tokoh masyarakat lah bilang rumahnya besar gitu. Tiba-tiba ada kegiatan pagi, siang, sore, malam, subuh dan seterusnya kegiatan di situ seperti halnya rumah ibadah. Pasti kan dibikin izin. Nah izinnya itu apa mau jadi apa ada tingkatan rumah ibadah. Nah kadang-kadang tokoh masyarakat atau tokoh agama tertentu apa saja ini itu melakukan hal-hal yang informal itu tidak mengurus surat perizinannya. Ketika perizinannya tidak lengkap, maka dibenturkannya pada unsur social colliding, bahwa ini tidak toleransi, tidak Pancasila. Sebenarnya dia yang tidak tertib administrasi, dia yang tidak peka juga terhadap dinamika sosial tertentu di situ gitu. Jadi saya pikir Pemda harus toleransi betul, itu sangat penting. Tetapi para tokoh, oknum pemuka agama juga nggak usah mengekspansi agama, tidak usah merubah-rubah agama orang lain gitu loh, dengan cara mengekspansi rumah ibadah di tempat yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua adalah administrasinya dilengkapi. Terima kasih. Nggak soal wali kotanya dari partai apa, tapi hampir di seluruh negara ini ya emang sudah terjadi intoleransi terselubung. Karena ya dari pusatnya seperti itu, aparat hukumnya juga penegakannya, tindakannya berdasarkan bukan kepada undang-undang atau aturan, tapi berdasarkan dari tekanan massa. Jadi kayak gini ini nggak akan ada habis-habisnya, udah sering kejadian, cuma yang viral kan hanya beberapa aja. Mau wali kotanya itu dari partai yang non-agama juga sama aja, nggak akan berani untuk menindak tegas. Kalau terjadi seperti itu sampai ditindak, ini ujung-ujungnya yang minta maaf ya wali kotanya nanti. Udah sering kejadian yang minta maaf justru yang benar, karena dianggap membuat kegaduhan. Karena aparat hukumnya ya mengharuskan seperti itu, yang bikin kegaduhan walaupun benar, justru yang salah, yang rame-rame itu dibelain. Yang bikin gaduh yang benar ya dianggap bersalah. Itu aja dari saya, terima kasih. Kalau menurut saya cocok yang tadi ya, memang tekanan mungkin dari warga lokal yang mayoritas. Jadi ya kan kalau bikin rumah ibadah yang lain kan harus mestinya ada berapa orang yang setuju atau tidak ya. Nanti otomatis ya yang beda, yang agama itu kan pasti nggak mungkin mengizinkan. Itu sangat susah sekali. Menurut saya intoleran ya menurut saya bukannya di Depok doang ya. Kita lihatnya di pasti kalau bangun rumah ibadah kayak yang lain ya, kayak gereja apa gitu, itu pasti kena bentrokan semua. Yang udah kita lihat aja kemarin yang lihat di sosmed ya, yang di mana tuh ya, udah dihancurin temboknya. Karena keamanan juga nggak bisa ngomong apa-apa, karena yang bicara di sana yang kuat tuh yang mayoritas di tempat itu. Contohnya kita udah izin udah oke, udah semua udah komplit apa, tapi itu keluar izinnya lama, mungkin bisa 10 tahun 20 tahun baru keluar. Itu yang terjadi, yang bermasalah di Indonesia. Kita nggak bisa bilang ya masalah rumah
ruko itu buat apa atau untuk apa orang yang nggak ada. Tapi kan izinnya udah berdasarkan udah siap, udah oke, udah di semua sama dikeliling semua udah diizinkan. Kenapa enggak? Kita udah ada izinnya. Yang susah ini keluar izinnya yang susah. Itu aja. Makasih. I think Kota Depok mendapat predikat kota intoleran karena Depok mungkin salah satunya menyandang kota religius loh. Dan saya ini mewakili mungkin orang yang tinggal di Kota Depok. Dan sudah 20 tahun terakhir ini kan Kota Depok itu dipimpin oleh kepemimpinan partai PKS ya, yang mungkin religius. Mungkin yang lebih terlihat itu tentang penyegelan Masjid Ahmadiyah tahun lalu yang ada di Kota Depok. Dan saya rasa ini sudah benar. Karena MUI pun kan telah memfatwakan Ahmadiyah itu sebagai aliran sesat. Indeks kerukunan umat beragama di Depok saya rasa cukup tinggi loh. Kehidupan antar umat beragama di Depok pun terjalin harmonis dengan berdirinya banyak itu gereja-gereja di sekitar Depok. Dan saya rasa ini Kota Depok harus mengundang Setara Institut untuk mendapat data yang lebih rinci tentunya. Oke, thank you. Ini adalah contoh dari peribahasa buruk muka cermin dibelah. Itu SKB 3 Menteri itu kan bukan khusus untuk ke Depok. Itu kan untuk seluruh Indonesia, 37 provinsi ya sekarang ya. Dengan ratusan kota berarti ya. Bukan cuma 1-2 kota. Ini wali kotanya kok ngomong gara-gara SKB 3 Menteri jadi dia punya jadi intoleran. Itu bodoh. Kenapa kota-kota lainnya nggak seperti itu? Coba ngaca, jangan cuma lihat ngaca yang udah dipecahin dia sendiri. Coba lihatlah ke tetangga-tetangga kota lainnya. Nah, itu kan banyak tuh kota-kota lainnya. Ikutin aja, tinggal nyontek loh sebenarnya jadi wali kota kalau kayak gitu. Nyontek, oh yang mana sih yang nggak yang toleran, kota yang sangat toleran yang mana? Ah, saya nyontek deh. Tinggal gitu aja, gampang kok jadi kepala daerah. Itu aja, makasih. Ini realita ya, Bu. Toleransi itu beragama itu 0. Indonesia itu hanya basa-basi dan belum menghargai agama orang lain. Semoga saja Tuhan tidak marah ya, seperti peristiwa tsunami Aceh. Coba tolong dibayangkan tsunami Aceh itu mungkin kemarahan yang Maha Kuasa aja, tapi akhirnya korbannya itu kan dari seluruh agama. Nah itu mohon direnungkan lah. Itu tsunami Aceh itu benar-benar kiamat. Semoga tidak terjadi lagi di Indonesia. Marahan Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya untuk branded Depok sebagai kota intoleran itu sebenarnya ini aja deh orang-orang yang nggak positive thinking. Sebenarnya kita sih di Indonesia udah cukup bagus untuk toleransinya. Untuk sekarang banyak spiritualis yang mulai ini berbicara mengenai kesatuan Nusantara dengan agama, berbagai macam-macam agama yang ada di Indonesia. Jadi kita positif thinking aja, kalau jangan ada sampai kalimat-kalimat seperti itu muncul, karena kalimat itu bisa bikin kita jadi pesimis dan tidak merasa aman hidup di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.